hari ini? Apa masukan apa aja yang didapat dari masyarakat? Terima kasih. Intinya kita hari ini itu reses. Dari awal udah saya sampaikan ke masyarakat bahwa prioritas pembangunan di Kota Depok itu tertuang dalam visi misi wali kota. Sudah hafal lah masyarakat apa itu. Tetapi hari ini bukan hanya itu saya membahasnya, tetapi saya ingin mendengarkan cerita apa, keinginan apa yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama masyarakat itu masalah tentang kebersihan lingkungan. Ini hampir semua. Jadi sekarang itu ini hampir sama dengan visi misi wali kota juga tentang persampahan. Jadi sekarang masyarakat itu semua ngeluh. Bahkan ada orang yang buang sampah di depannya sambil lewat segala macam, orang tidak bertanggung jawab. Ini keluh kesah masyarakat. Jadi mereka ada juga yang mencoba berinisiatif membuat bank sampah, cara memilah dan lain-lain. Lagi-lagi ada kendala. Pada saat dia memilah, ini yang memilah-milah itu kan harus dibayar juga. Gitu kan, tenaganya dibayar juga, yang bayarnya juga tidak ada. Nah, pada saat sudah dipilah, kebanyakan plastik ini plastik yang tidak ada harganya, dijual tidak laku, ya mungkin dari tempat pembuangan sampah belum diambil. Ini jadi problem. Ini ditanyakan kepada kita bagaimana salah satunya, bukan bisa mengentaskan permasalahan ini. Nah, saya termasuk pansus di sampah juga sebetulnya. Jadi kita memang sekarang ini tahun ini sedang menyiapkan dengan kegiatan persampahan di Depok itu yang kurang lebih kalau tidak salah 5 hektar di Payung itu sedang dibangun untuk menjawab semua permasalahan ini. Lalu yang kedua saya sampaikan, tetap yang namanya kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Artinya komitmen konsisten itu ya harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa buang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan hidup. Nah, lalu yang kedua permasalahan pendidikan. Pak, bagaimana dengan sekarang pendidikan makin mahal, itu kan daya tampung sekolah juga berkurang. Nah, saya sampaikan ini salah satunya sekarang di Depok itu sudah menggratiskan. Jadi anak-anak SMP, baik dia masuk ke swasta atau ke negeri. Jadi sekarang orang tua itu tinggal memilih mau masuk di negeri, mau masuk di swasta, itu sama saja digratiskan. Nah, jadi sekarang orang tua sudah tidak bingung lagi. Makanya saya meminta juga kepada teman-teman media juga untuk bisa mengekspor bahasa-bahasa itu ke luar, bahwa Depok itu sekarang sudah mulai ada rintisan sekolah swasta gratis. Ini yang terakhir itu masalah ketenaga kerjaan. Jadi Pak, kita ini sekarang banyak itu masyarakat Depok ini rata-rata itu hanya menjadi penonton gitu. Jadi banyak masyarakat yang sekarang lulusan sekolah itu mereka tidak bisa langsung bekerja. Lulusan sekolah mereka di rumah hanya main HP gitu kan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita juga. Makanya saya teringat waktu dengan Pak Wali itu tentang masalah lembaga pendidikan keterampilan. Ini harus segera sebetulnya. Lembaga pendidikan keterampilan kita fasilitas gedungnya harus segera dibangun. Lalu bagaimana sistem kerja itu untuk menciptakan tenaga kerja baru. Apakah kita ada di tingkat lokal, bahkan kita sekarang dorong untuk bekerja sama dengan pemerintahan atau dengan negara Jepang, karena itu sangat dibutuhkan. Nah, jika ini terlaksana, saya kira 2026 ke sana mungkin pengangguran yang sekarang sudah menumpuk di Kota Depok itu saya kira sudah mulai bisa terurai. Nah, itu diantaranya yang disuruh oleh masyarakat. Dan yang terakhir ini kebingungan permasalahan pasus-pasum nih yang sekarang yang lagi dihadapin oleh masyarakat itu. Jadi banyak pasus-pasum yang terlantar ini mungkin atau sudah diserahkan ke Pemkot atau belum, tapi itu belum bisa digunakan oleh teman-teman di masyarakat, oleh RT atau oleh RW gitu ya. Mungkin akan dibuatkan seperti posyandu, posbindu dan lain-lain. Nah, mekanisme ini saya juga bersaran lah kepada Pemkot itu, mari kita sistem cara pengurusan perizinan itu dapat disimpelkan dan dimudahkan itu. Jangan sampai kita ada fasilitas yang harus bisa digunakan oleh kita menjadi terbengkalai. Ini kan sayang juga. Nah, itu mungkin itulah diantaranya. Ya. Kalau solusi jangka pendek tentang sampah, Bang Haji?
dari pemerintah kota apa ya Pak? Sekarang ini kan kita yang sudah kita lakukan ini di masyarakat itu sekarang udah memilah sampah nih Bang. Pilah ya. Memilah sampah. Jadi mana sampah-sampah yang bisa dikomersilkan, artinya bisa dijual kembali, mana sampah yang bisa dimanfaatkan seperti untuk sampah-sampah yang dari makanan lain untuk maggot, itu sekarang sudah mulai gitu. Cuman permasalahannya sekarang yang menjadi masalah ini adalah orang yang buang sampah yang tidak tanggung jawab itu gitu kan. Nah kalau sampah rumahan yang ada sekarang ini, kami di masyarakat sudah mulai banyak yang sadar tentang itu. Ini jangka pendeknya. Tapi yakin sih, saya kira nggak lama, ini udah mau akhir tahun, mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah Depok akan segera teratasi lah. Gitu kali ya. Siap, tambahan politik Haji. Oh, politik. Rakor DPW dan kemarin seperti apa Pak Haji? Ada penyegaran juga katanya. Wah, kadang-kadang kalau untuk politik Depok itu sekarang itu kemarin kita ada disebut Pramusda. Jadi Pramusda ini salah satu program di mana DPW itu berkeliling ke 27 kota kabupaten di Jawa Barat untuk melihat kondisi dari tiap-tiap DPD itu. Dengan kata lain disebut profiling gitu. Jadi profil calon formatur yang akan menjadi di Depok itu. Nah, hasilnya sih sama bahwa prestasi yang menurun ya kan. Nah, kita sama-sama tahu ini harus diperbaiki ya. Kenapa di Depok itu PAN bisa turun kursinya? Ini sebuah nasihat juga buat kita, ya kan? Kenapa seperti itu? Itu disampaikan pada saat kemarin pada saat kita ada silaturahim dengan DPW. Nah terkait masalah penyegaran, saya kira tiap 5 tahun itu selalu penyegaran, ya kan? Yang namanya kepengurusan itu pasti ada penyegarannya. Nah tentu penyegaran ini satu mungkin dimulai lagi pengurusan yang baru. Nah permasalahan ketua siapapun saya kira 12 orang formatur yang diusulkan ke diusulkan ke DPP melalui DPW itu, saya kira itu haknya untuk DPP memilih siapa yang menjadi ketua DPD. Tapi intinya bahwa siapapun yang menjadi pemimpin ketua DPD berikutnya di Depok, harapan kita ini solid. Sudah tidak ada lagi konflik internal. Karena penyakit yang paling terbesar, yang paling kronis itu, yang merusak tatanan partai itu adalah konflik internal. Jadi kalau udah konflik internal, maka sebuah partai selesai. Nah ini kemarin ditekankan sebelah itu. Makanya saya yakin lah, di Depok sekarang sudah cukup dewasa teman-teman ya, bagaimana menghadapi situasi yang harus kita hadapi, ya kan, apapun yang terjadi. Saya kira saya juga ya akan menjadi kader yang samina watona. Artinya pada saat keputusan itu sudah ditunjuk kepada siapapun, maka kita akan mengamankan kebijakan itu. Itu pesan kita ya, pesan ketum bahwa PAN seluruh Depok itu adalah satu komando Zulkifli Hasan. Kapan Pak Haji keputusannya itu? Jadi mekanismenya berbeda sekarang. Kalau dulu itu kan dari atas ke bawah ya. Jadi DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT atau ranting. Sekarang itu DPP, DPW, nah DPD ditahan dulu nih. DPD ditahan dulu. Jadi sekarang melompat ke DPC dan ranting dulu. Artinya sekarang ini DPD ini menyiapkan bagaimana formulasi di tingkat musran, muscap ini rapih dulu gitu. Dari 63 keterisian semua pengurusan yang solid, dari 11 kecamatan keterisian pengurus yang solid. Setelah itu ada, maka kita usulkan kepada DPP melalui DPW lengkap kepengurusan, maka musda akan digelar. Maksimal itu akhir November sudah selesai. Berarti akhir tahun tetap bakal ada ketua baru ya? Oh pasti, ya pasti akan ada ketua baru ya. Jadi itu di Desember itu sudah kembali. Kisi-kisinya boleh jelasin nggak ketua yang akan datang ya? Saya nggak berani dah kayak gitu, itu dalam banget itu kan bukan hak kita itu ya, itu udah kebijakan yang di sana ya. Kita ini kan panakawan lah dalam pewayangan ini, kita ini cepot Astra Jingga gitu ya. Ya dengerin Batara Guru aja dan seperti apa kita tinggal melaksanakan gitu kan. Itu kali ya. Ya ada teman-teman aja lah yang terbaik itu semua. Siap Pak Haji. Kayak ketua Pak Haji Gun lagi kayaknya. Oh. Ya kita lihat.